Desa atau kelurahan adalah satuan pemerintah terendah di bawah kecamatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Dengan demikian, desa sesuai dengan undang-undang memiliki peran penting dalam pembangunan di tingkat terbawah dan kewenangan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di level terbawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga pembangunan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat bisa langsung berdampak dan terlihat hasilnya. Sejak lahirnya Undang-Undang Dana Desa yang makin memperkuat kemampuan desa dari segi anggaran dan kewenangan desa yang dimandatkan kepada kepala desa untuk menjalankan roda pemerintahannya yang menjadi kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN atau PP Dana Desa. Sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Desa harus dialokasikan dan dikelola sebesar-besarnya untuk mewujudkan perbaikan pelayanan publik guna mempercepat peningkatan kesejahteraan dan memajukan perekonomian masyarakat desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan baik kesenjangan antar wilayah maupun antar individu. Dalam melaksanakan amanah undang-undang tersebut, seperti halnya Desa Merak, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, telah banyak merealisasikan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warganya yang bersumber dari dana desa. Pasalnya sejumlah layanan publik dan sektor pertanian menjadi fokus Desa Merak di tahun 2022 harus terwujud karena dua hal tadi yang dibutuhkan warga Desa Merak dalam perencanaan jangka pendek. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap layanan langsung kepada masyarakat untuk bidang pelayanan tersendiri, Desa Merak sudah dibuka sejak pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Umumnya, layanan dibuka untuk semua jenis pengaduan dan keperluan administrasi publik. Dan jam operasional biasanya sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan memberikan pelayanan publik untuk keperluan pengantar seperti membuat berkas, identitas diri, surat permohonan ke rumah sakit, surat keterangan tidak mampu, dan beberapa pelayanan lainnya. Jadi kalau pelayan kita mulai dari jam 8 pagi, Pak. Dari jam 8 pagi sampai jam 3 sampai jam 4 lah. Jadi kalau masalah hasil pelayanan itu nggak bisa ditentukan kalau di kampung itu. Pengaduan mungkin masalah tanah, ya kan? Masalah ya bikin SKU segala macam lah, kebutuhan-kebutuhan yang ke rumah sakit, jam kesda segala macam itu. Kita pun berusaha untuk ya sebaik mungkin mengenai pelayanan sesuai dengan visi-misi kita lah. Desa Merak sendiri memiliki sumber daya manusia yang menempati posisi sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Unsur struktur organisasi semua terisi dengan komposisi diantaranya kepala urusan 3 orang, kepala seksi 3 orang, kejarwan 2 orang, dan staf administrasi pelayanan, petugas linmas dan sekretaris desa atau sekdes, serta BPD, dan seluruh pekerja adalah masyarakat asli putra daerah dari Desa Merak dan diberikan tanggung jawab memberikan pelayanan prima serta pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Desa Merak. Mayoritas masyarakat Desa Merak sendiri kebanyakan pekerja di instansi pemerintahan, perusahaan, dan home industri, dan juga fokus untuk ketahanan pangan para petani asli masyarakat Desa Merak dari petani penanam padi, sayuran, serta pemberdayaan kepada masyarakat dengan cara menjadi peternak ikan lele, ikan nila, ikan mujair, dan ternak bebek. Dan ada beberapa pengrajin seperti packing sedotan, pengrajin elap, keset, dan perajin anyaman bahan untuk menjadi serbet yang biasa digunakan dan dimanfaatkan dalam kebutuhan rumah tangga. Ada yang menang seberapa kilo? Oh ya? Iya, gitu. Bisa 50 kilonya. Pakainya jam-jam pabrik. Di mana baik ya? Ini pos pabrik. Yang menang satu sukan udah nih, kemana kaya. Tidak kaya lah, yang penting dahar. Iya, itu bisa gitu pandai banget.
Ada kalau untuk kaur 3, kasih 3, sekdes 1, jaro 2. Dan itu saya tidak membeda-bedakan itu. Tidak ada yang namanya bekas lawan politik, tidak saya. Yang penting mau kerja, mau memajukan Desa Merak, bro. Biarpun saudara, bekas sponsor, nggak saya tindak aja kalau salah. Ini adalah budidaya ikan lele dari warga kami, dari Desa Merak, dan hasilnya pun bisa udah mencapai penjualan sampai keluar ya. Ya Pak ya? Sudah. Jadi ini bisa sekali panen berapa kilo atau berapa kintal? Kalau pembibitannya 1.000 ekor, itu paling 50-50 selama 3 bulan. 3 bulan. Nah, bisa 3 bulan. paling 50% bisa diangkat itu. Sisanya untuk kelanjutannya yang 50% lagi. Berarti dari benih-benih yang segini Pak ya? Dari ukuran 7 sampai 8 cm, 8 sampai 9 sampai 11 12. Itu rata-rata usianya itu bisa dipanen itu 3 bulan sih. Tapi tidak full gitu. Maksud saya jadi cuma 50-50 lah. Tapi pendapatan rata-ratanya biasanya ada berapa kintal gitu, atau berapa ton gitu? Kalau per 3 bulan dari 100 itu ya itu hampir 500-an lebih sih. Setengah ton ya? Setengah ton ya. Penjualannya kemana ini? Kalau pemasaran itu ada sih di langsung, pasar bisa ke langsung ada yang ada ngedrop ke sini? yang Ya. ke sini ada. Yang ke pemancingan juga ada. Jadi nggak khawatir nggak bakalan nggak Tidak. laku ya? Malah kekurangan Pak. Kalau stoknya itu masih kekurangan. Tenang Pak, ntar ditambah lagi. Boleh. Terus terang sebagai kepala desa merasa bangga banget ketika warga saya punya penghasilan seperti ini atau punya budidaya ikan lele seperti ini. Kalau bisa semua warga saya ya begini yang nggak kerja mah. Jadi bisa bisa nyari penghasilan sendiri, ya kan? Itu pun mungkin saya karena ada juga anggaran dari pemerintah ya kan, dari dana desa, mungkin untuk pemberdayaan tahun depan mungkin saya kembang lagi, saya tambah lagi. Kalau untuk masalah ekonominya sih ya mungkin agak membantu bagi saya terutama ya. Kalau bagi warga sini itu saya ambil tindakan juga ada gini Pak. Kalau ke pasar ke Tengkulak misalkan harganya di pasar itu 25, itu warga sini saya misalkan patok lebih bawah, lebih rendah daripada itu. Manfaat ke warganya itu satu, ya, salah satunya itu. Tidak semestinya saya harus disamakan dengan ke luar gitu. Tidak buat rugi Pak? Ya, hanya memang kendala bagi saya itu hanya pakannya yang terlalu tinggi Pak. Harganya ya? Harganya itu per karungnya itu sekitar 30 kilo itu ya. Hampir mencapai 400 kalau nggak salah. 400-an. Barangnya stoknya banyak, cuma harganya yang selalu naik. Nah, jadi tiap bulan itu sering naik gitu Pak. Kalau penjualan ya Tengkulak ada pelanggan yang biasanya pemancingan juga ada yang sering ke sini. Terus ada pedagang sayur juga suka ada sih. Kualitas ikannya saya tanya-tanya ke yang udah senior saya itu ya. Itu lebih bagus. Kalau buat dari saya, buat Pak Lurah, kalau ini bagi saya udah berterima kasih ada bantuan gini. Kalau mungkin ada buat ke warga-warga lain dalam bidang hal apapun ya, sifatnya yang bantuan atau apa, ya saya juga sama-sama lah mendukung gitu. Ini adalah Di sana aja. hasil budidaya ikan lele warga Desa Merak. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat dan berguna bagi warga semua. Untuk pertanian, Desa Merak juga menganggarkan beberapa bantuan pemberdayaan bagi masyarakat agar bisa mengelola kegiatan untuk menjadi ladang pekerjaan bagi masyarakat Desa Merak, baik ketahanan pangan atau pertanian ataupun pemberdayaan agar membangun roda perekonomian masyarakat.
Untuk tahun 2022, sejumlah pembangunan yang sudah terrealisasi diantaranya infrastruktur sarana air bersih atau SAB jumlah 3 buah, SPAL jumlah 2 buah, jalan paving block, bedah rumah, jamban, dan seluruh pembangunan infrastruktur selalu menjadi prioritas, sehingga berkelanjutan setiap tahunnya. Yang pencapaian 2022 SAB 3, ya kan? Spal 2, konblok 1, terus bedah rumah 1, jambanisasi 1, kalau nggak salah ada 8 gitu. Tapi udah tinggal ya satu langkah lagi yang belum terrealisasi itu di daerah RT 0302. Untuk di tahun 2023 mendatang akan ada penambahan beberapa pembangunan infrastruktur karena menjadi skala prioritas pembangunan. Karena sebelumnya di tahun 2022 masih terkendala anggaran yang teralokasi untuk penanganan COVID-19. Sehingga diharapkan di tahun 2023 mendatang nantinya semua kebutuhan pembangunan infrastruktur bisa terpenuhi sesuai dengan usulan warga masyarakat Desa Merak. Selain sektor pertanian dan infrastruktur, Desa Merak juga berencana memiliki bank sampah yang bisa dikelola dan dikomersialisasikan seperti sampah kopi, sampah plastik, dan pengelola sampah lainnya. Dan sejumlah sampah organik yang bisa diolah menjadi pakan kambing, ikan lele, dan lainnya. Sehingga membantu mempermudah peternak untuk mencari pakan ternaknya yang berkualitas dan murah. Saya kebetulan pelaku usaha juga, saya juga ingin dulu itu terkait masalah sampah ya. Saya punya keinginan mau bikin bank sampah juga itu. Jadi ditukar kopi apa gitu kan, sampah plastik gitu. Kebetulan kalau untuk pengelola sampah saya bisa sendiri, untuk makanan kambing juga dulu saya bisa, kan? Karena saya tukang kambing dulunya. Jadi sampah kayak pohon bambu itu kalau dikumpulin kan, dulu saya beliin itu kedebok pisang itu. Kedebok pisang kan nggak laku, tapi bisa difermentasi, bisa jadi makanan kambing. Jadi sangat gampang lah kasarnya. Jadi sampah-sampah bisa jadi makanan kambing. Dan kambingnya pun bisa beda dagingnya itu. Jadi merah gitu, wangi kalau kan. Itu saya udah uji coba itu. Meski dengan keterbatasan anggaran, masih banyak hal yang perlu dikaji ulang serta direncanakan penuh dengan matang, sehingga nantinya bisa berguna dan bermanfaat bagi warga masyarakat Desa Merak dan akan terus berjalan secara bertahap. Ada beberapa usulan yang menjadi skala prioritas dari masyarakat Desa Merak saat musrenbang desa, yaitu untuk diutamakan pembangunan infrastruktur jalan agar merata ke pelosok perkampungan, dan nantinya sudah diajukan bahkan diusulkan dan berharap bisa terwujud dan tercapai di tahun 2023 mendatang. Saya atas nama Kepala Desa Merak mengucapkan banyak terima kasih kepada warga yang telah mempercayai saya sebagai Kepala Desa dan mendukung kegiatan-kegiatan desa, terutama dalam bidang pemerintahan Desa Merak. Dan saya pun sebagai Kepala Desa merasa bangga terhadap warga saya yang selalu mendukung pemerintahan desa, selalu mendukung pokoknya program-program desa lah, program desa. Dan saya berharap mudah-mudahan berkat doa warga-warga saya dan pendukung-pendukung saya, mudah-mudahan Merak kedepannya lebih maju, lebih baik dari yang sudah-sudah.